Halo semua, ketemu lagi dengan saya Salsabila Sakinah di kampus virtual Ferdi Arifin. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang diusung oleh gerakan museologi pembaharuan. Nah, kali ini kita sudah hampir mendekati akhir dari bahasan kita soal museologi pembaharuan. Kita akan bahas satu lagi poin penting yang menjadi key point dalam pola pikir museologi pembaharuan ini, yaitu soal museum yang partisipatoris. Oke, jadi kalau kita mengikuti bahasan soal New Museology ini sejak awal, kita akan melihat bahwa yang menjadi landasan atau core dari pola pikir museologi pembaharuan ini sesungguhnya adalah pergeseran paradigma dari museum yang berfokus atau berpusat pada koleksi atau objek menjadi museum yang berfokus atau berpusat pada publik atau audiensnya. Nah, museum yang partisipatoris, konsep soal museum yang partisipatoris adalah bagian dari pergeseran paradigma tersebut. Kalau di museum tradisional, audiens itu dilihat secara pasif. Jadi museum alur informasi itu berjalan satu arah dari museum kepada audiensnya. Sementara itu kalau di museum yang partisipatoris, alur informasi itu sifatnya multi arah. Jadi bukan hanya dari museum yang menyediakan konten untuk dikonsumsi audiensnya, tapi audiens juga bisa memberikan konten kepada museum yang kemudian oleh museum bisa difasilitasi sehingga konten buatan audiens tadi dapat berinteraksi dan dikonsumsi oleh audiens-audiens lainnya. Jadi interaksi di sini terjadi tidak hanya antara museum dengan audiens, tapi juga antara audiens satu dengan audiens-audiens lainnya. Nah, jadi kalau misalnya di museum yang tradisional tadi dengan alur informasi yang sifatnya satu arah tadi, museum itu memiliki kontrol penuh terhadap kontennya, terhadap kualitas kontennya, karena jelas kontennya disediakan oleh museum. Sedangkan kalau di museum yang partisipatoris ini, kontrol museum terhadap konten itu berkurang karena tadi audiens yang satu bisa menjadi sumber informasi bagi audiens-audiens lainnya. Nah, jadi tugas terberat museum yang memutuskan untuk mencoba menggunakan pendekatan partisipatoris ini sesungguhnya adalah bagaimana menghandle dan mengorganisasikan kekacauan ini sehingga menjadi konten yang tetap enak dilihat gitu, yang tetap menarik untuk dilihat dan kualitas kontennya tetap terjaga. Oke, jadi kalau menurut Nina Simon, seorang museolog yang banyak menulis soal museum yang partisipatoris, ada 4 model partisipasi yang dapat dilakukan di suatu museum. Yang pertama adalah contributory, yang kedua adalah kolaboratif, yang ketiga adalah co-kreatif, dan yang keempat adalah hosted. Keempat model ini tidak berjenjang, bukan sesuatu yang berjenjang. Jadi yang terakhir bukan berarti lebih baik atau lebih advance daripada yang pertama. Yang sebaliknya, yang pertama juga bukan berarti lebih buruk atau lebih nggak oke daripada yang terakhir gitu. Semua tergantung konteks masing-masing museum aja, lebih cocok menerapkan yang mana. Kalau misalnya kalau yang tiga tadi, yang kedua, ketiga, keempat, yang kolaboratif, ko-kreatif, dan hosted, itu sebenarnya sudah banyak kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Misalnya ketika kita membahas soal bagaimana museum itu melibatkan komunitas atau masyarakat dalam menentukan representasi yang akan ditampilkan di museum. Ini adalah bagian dari kolaboratif dan ko-kreatif. Kita juga sudah membahas soal hosted ketika membahas soal ekomuseum, di mana museum itu berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi komunitas masyarakat atau publik untuk dalam mengembangkan sendiri ekomuseumnya gitu. Jadi yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah yang pertama, yaitu soal contributory. Oke, jadi balik lagi ke soal kekacauan tadi, untuk bisa menghandle kekacauan dari multi arahnya arus informasi ini, museum perlu memahami karakteristik dari audiens pada konteks yang partisipatoris. Berdasarkan penelitian, setidaknya ada 5 kategori audiens dalam konteks yang partisipatoris. Yang pertama adalah kreator atau pembuat konten, yang kedua adalah critics atau komentator, yang ketiga adalah collectors atau pengumpul, yang keempat adalah joiners, yaitu orang-orang yang ya gabung, sign up, jadi member, dan lain-lain, dan yang kelima adalah spectators atau penonton. Persentasenya di masing-masing tempat bisa bervariasi, tapi yang pertama, yang creators tadi, itu pasti jumlahnya selalu paling sedikit, sedangkan yang terakhir yaitu yang spectators itu jumlahnya pasti selalu paling banyak. Nah, museum perlu memahami karakteristik audiens ini untuk meningkatkan tingkat persentase partisipasinya di museum, partisipasi yang dimilikinya di museum. Kalau misalnya museum
yang banyak menjadi masalah selama ini adalah museum itu kebanyakan melihat bahwa partisipasi itu sebagai kreators gitu, sebagai membuat konten. Contohnya begini, di suatu museum dia punya pameran yang pameran tentang biota laut gitu misalnya. Nah, di akhir pameran tersebut ada satu booth yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk merekam video, mengomentari pameran tersebut atau sharing soal apapun yang berkaitan dengan tema pameran tersebut tadi. Nah, kalau misalnya museum, di booth tersebut pengunjung juga bisa menonton video-video dari yang dibuat oleh pengunjung-pengunjung lainnya. Nah, pertanyaannya, berapa persen sih orang yang akan berinisiatif untuk merekam video dirinya di situ? Berapa persen sih? Pasti akan sangat sedikit sekali dibandingkan orang yang ya udahlah kita nonton aja pengunjung lain bikin video apa sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya museum hanya berfokus pada creators, tingkat partisipasinya akan jadi kecil sekali. Nah, untuk meningkatkan hal ini, untuk mengorganisasikan kekacauan ini, museum perlu memahami bahwa ada juga yang namanya commentators, ada juga yang namanya collectors, ada juga yang namanya joiners. Misalnya, museum bisa di booth tersebut museum bisa membuat fitur komentar gitu. Jadi orang audiens yang nggak mau bikin video, mereka bisa berpartisipasi dengan cara memberikan komentar kepada video yang dibuat oleh audiens lainnya, atau memberikan fitur hashtag di mana pengunjung yang sifatnya collectors itu bisa mengelompokkan video satu dengan video lainnya dengan memberikan hashtag. Oh, misalnya video yang A nih cocoknya masuk di hashtag ABC, video yang B cocoknya masuk di hashtag XYZ kayak gitu. Ini fungsi dari sorting juga. Jadi dengan memahami karakteristik audiens seperti ini, museum dapat meningkatkan dan mengencourage lebih banyak orang untuk berpartisipasi secara percaya diri di museumnya kayak gitu. Baik, jadi terakhir ada satu hal penting yang perlu diingat oleh museum ketika merancang sebuah partisipasi di museum, ketika merancang sebuah pameran atau program yang partisipatoris di museum, yaitu bahwa partisipatori di museum itu punya 3 stakeholder. Yang pertama adalah museum, kemudian yang kedua adalah audiens, dan yang ketiga adalah partisipan. Audiens ini bisa partisipan, bisa juga bukan partisipan, bukan orang yang berpartisipasi. Nah, partisipatori di museum itu perlu memenuhi kebutuhan ketiga stakeholder ini. Jadi nggak bisa cuma memenuhi kebutuhan partisipan dan audiens saja. Nggak bisa museum itu membuat sebuah program atau sebuah kegiatan atau mengimplementasikan suatu rancangan yang partisipatoris tujuannya cuma just for fun aja, cuma yang penting audiens senang, yang penting partisipan senang, bisa bikin video, bisa apa. Nggak bisa seperti itu. Partisipator yang baik adalah ketika apa yang dipartisipasikan, apa yang dikontribusikan oleh audiens itu bernilai, memberikan nilai tambah bagi museumnya, sehingga museum juga menganggap itu sebagai suatu hal yang berharga dan bukan sebagai ya udah pokoknya komentarnya kita kumpulin, nanti kalau udah tinggal dibuang aja kayak gitu. Jadi ketika museum menganggap itu berharga, museum akan berjuang untuk itu gitu. Kalau misalnya museum sendiri tidak menghargai partisipasi tersebut, tidak menilai penting hasil partisipasi tersebut, lah terus apa yang akan membuat pengunjung mau berpartisipasi di sana?